Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, semoga Anda dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kami hadir kembali dengan dialog Kepri Gemilang hari ini, hadir didedikasikan khusus untuk Kepulauan Provinsi Kepulauan Riau serta kejayaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar rangkaian kegiatan HUT Korps Marinir ke-76 tahun. Dan pemirsa, saat ini telah hadir bersama kami di studio Mini TVRI Kepri Bapak Letnan Kolonel Marinir Kemal Mahdar, Komandan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 4 Tanjung Pinang. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Ya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat selalu. Ya baik, sebelumnya kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Korps Marinir yang ke-76 tahun. Nah, untuk tugas-tugas pokok sendiri ini apa saja Pak? Untuk tugas pokok kami sendiri sebagai TNI, kami diberi 2 tugas pokok sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2011 tentang TNI, yaitu yang pertama kita melaksanakan fungsi OMP dan fungsi OMSP, di mana OMP sendiri dengan singkatan Operasi Militer Perang, yaitu pengerahan pasukan TNI untuk menghadapi ancaman dari kekuatan militer asing dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara. Sedangkan untuk fungsi yang kedua yaitu OMSP atau disingkat Operasi Militer Selain Perang. Jadi fungsi pengerahan kekuatan TNI untuk pengerahan operasi bukan hanya dalam rangka perang dengan negara lain, tapi lebih berfungsi untuk berperan non tempur, contoh penanggulangan bencana alam, serta untuk kepentingan nasional lainnya. Demikian. Ya, khusus untuk di Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 4 Tanjung Pinang sendiri, ini apa saja yang sudah dilakukan selama ini Pak? Terutama dalam rangkaian HUT 76 tahun ini. Untuk rangkaian HUT Marinir ke-76 ini, kami dari pusat, dari Korps Marinir, untuk tema saat ini, ulang tahun ke-76, mengambil tema yaitu mengabdi kepada Ibu Pertiwi untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Demikian. Sedangkan hal-hal yang dilaksanakan oleh kami sebagai Korps Marinir yang di Batalion Tanjung Pinang, kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Iya. Yang pertama, kami melaksanakan kegiatan internal prajurit kami untuk melatih profesionalisme dan sebagai sarana kami untuk mengatur dan mengukur sejauh mana fisik, mentalitas anggota kami. Kami melaksanakan olahraga yang kami sebut Gursa Warriors. Gursa Warrior itu bisa seperti apa tuh? Nah, kenapa saya menyebut nama Gursa? Itu singkatan dari Gurita Perkasa Warrior. Karena kebetulan logo kami yang marhalan itu Gurita Perkasa. Nah, jadi kami baik anonim itu singkatan. Kami melaksanakan lomba ketangkasan pertama dengan melaksanakan lari sprint sejauh 200 meter, dilanjut dengan membalik ban yang ala ninja-ninja tapi versi minimalis. Ini khusus untuk anggota Marinir. Khusus anggota Marinir. Jadi kami adu tiap kompi. Kami ada punya 4 kompi, kita adu. Nah, setelah lomba balik-balik ban, kami lanjutkan dengan bongkar pasang senjata untuk mengukur sejauh mana keterampilan prajurit kami dalam membongkar senjata. Setelah itu dilanjutkan dengan mengangkat perahu karet. Perahu karet. Ini tujuannya untuk apa ini Pak? Untuk melatih ketangkasan dan endurance pasukan kami. Karena suatu saat mungkin kita ada contoh terjadi bencana banjir, kita udah terampil menggunakan perahu karet mengangkat. Setelah itu dilanjutkan dengan trek rintangan terakhir yaitu mendorong truk. Nah, demikian. Iya. Jadi semangat seperti apa yang Bapak tanamkan kepada seorang prajurit TNI sehingga mereka memiliki tingkat semangat yang luar biasa seperti itu Pak? Saya sebagai komandan batalion senantiasa memberi semangat kepada prajurit kami dengan memberikan kegiatan-kegiatan. Kalau dalam bagi seorang prajurit itu namanya kesejahteraan itu adalah latihan, berlatih, dan berlatih. Saya melaksanakan, perlu diketahui Mbak, kita itu prajurit marinir mempunyai 3 kemampuan dasar: berenang, menembak, dan bela diri. Untuk berenang kita senantiasa sebagai matra kita marinir, di mana habitat kita di laut, sebagai prajurit amfibi, jadi otomatis kami sebagai prajurit marinir harus mampu dan mahir dalam melaksanakan berenang. Berenang kita laksanakan latihan di laut, mungkin sekitar 1 km. Itu biasanya dilakukan di laut mana Pak, khusus untuk di wilayah Kepri mungkin?
Di Kepri kami bisa di Dermaga Lantamal, ya kita lihat. Pernah juga kami laksanakan di Tanjung Siambang. Jadi sasarannya selain kita melatih profesional prajurit, jadi ada unsur rekreasi juga. Jadi biar kita refresh untuk bersama dengan prajurit, demikian. Selain itu ada satu lagi, kita laksanakan renang militer. Jadi renang militer itu kita renang menggunakan baju PDL lengkap, helm, dan senjata. Jadi tanpa dilepas mereka harus berenang menggunakan seragam lengkap seperti itu, Pak? Tapi kita dilaksanakan di kolam renang. Oh, di kolam kita renang. berarti di Dendang Ria yang dekat. Iya. Tapi tentu itu juga maksudnya menjaga ya seperti itu ya. Betul. Kemudian tadi ada latihan nembak dan juga bela diri. Kalau biasanya untuk melatihan menembak sendiri itu di mana Pak kalau di sini? Untuk menembak, kebetulan kami Yomar Halan 4 mempunyai 2 lapangan tembak. Yang pertama lapangan tembak pistol, jaraknya sekitar 50 meter. Yang kedua kita mempunyai lapangan tembak senapan panjang. Dan alhamdulillah baru diresmikan kurang lebih sebulan yang lalu oleh Komandan Lantamal yang lama. Kami mempunyai lapangan tembak 150 meter itu untuk latihan prajurit kami. Jadi untuk senjata pistol, tembak kreasi, kami sudah mempunyai lapangannya juga, dan bahkan sudah bertaraf internasional. Internasional ya Pak? Kami sudah mempunyai 13 stake, jadi untuk nembak kreasi ada beberapa stake itu tantangan-tantangannya. Habis itu untuk senapan panjang, kami mempunyai 150, jarak 150 meter. Jarak 150 meter, jadi ini untuk khusus semua prajurit marinir ya Pak ya? Untuk seluruh prajurit marinir, di luar prajurit marinir, karena unsur di Kepri, Angkatan Laut kan ada banyak sekali, ada di Lantamal, ada di Tanjung Uban, ada Pasakan Mentigi, Satro, Satran, Satkat. Kadang-kadang dari rekan-rekan prajurit-prajurit dari sana juga ikut menembak di tempat kami. Iya. Kemudian tadi ada satu lagi bela diri ya Pak ya. Bela diri itu mungkin bisa dijabarkan seperti apa latihannya? Bela diri, kami mempunyai beberapa bela diri karate. Kita laksanakan karate secara bertahap. Bertahap. Seminggu 2 kali kita laksanakan, ya demikian. Itu seluruhnya ya, seluruh anggota prajurit. ya? Betul. Iya baik, kita kembali ke rangkaian HUT Marinir ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan kemarin kegiatannya apa saja, mungkin ada gotong royong masyarakat atau mungkin di pesisir pantai, membersihkan pantai seperti itu, boleh dijelaskan Pak? Kemarin, karena sesuai rangkaian dari Kos Marinir Jakarta, kami diarahkan untuk melaksanakan beberapa kegiatan. Jadi ada anjang sana kepada para warkawuri atau janda-janda marinir yang sudah meninggal, tatap muka bersama para purnawirawan KKO marinir. Mereka masih ada. Diikut sertakan seperti masih kami itu ya sertakan. Pak ya? Oh gitu. Karena kebetulan kami juga menyampaikan bahwa Kos Marinir khususnya Yomar Halan Tanjung Pinang melaksanakan pembinaan kepada para purnawirawan KKO marinir yang ada di Tanjung Pinang, di mana dalam sebulan sekali, tiap tanggal 9, para sesepuh marinir yang ada di Tanjung Pinang itu, khususnya yang dulu pendahulu-pendahulu KKO yang sudah sepuh-sepuh, kita wadahi untuk melaksanakan tatap muka di batalion dalam bentuk arisan. Dalam bentuk arisan ya? Arisan khusus sesepuh-sesepuh para purnawirawan KKO. Yaitu alhamdulillah sudah dilaksanakan dari mulai tahun 2013 sampai sekarang. Mungkin ini baru dimulai 2 kali lagi karena baru 2 kali dimulai karena tertahan pandemi, dan alhamdulillah beliau sangat semangat sekali melaksanakan arisan tempat kita. Iya. Karena selain mengenang masa lalu, berkumpul kembali dengan para prajurit yang muda-muda, jadi seolah-olah reuni masa lalu. Iya betul. Reuni masa lalu ya Pak ya. Setelah kegiatan anjang sana, kami datang ke para warkawuri, memberikan bansos dari kita. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan bersih-bersih Taman Makam Pahlawan. Taman Makam Pahlawan. Dan karena ini temanya mengusung dalam HUT Marinir, jadi kami mencari makam-makam para pahlawan-pahlawan marinir yang ada di Taman Makam Pahlawan Pusara Bakti, Batu Lima. Jadi kami sebelum pelaksanaan ziarah, anggota kami sore-sore kami luncurkan untuk membersihkan sektor itu dan memberi tanda dengan pita ungu di mana makam-makam para sesepuh-sepuh atau pahlawan-pahlawan marinir. Dilanjutkan keesokan harinya melaksanakan ziarah makam, dan kami juga melibatkan dari veteran-veteran KKO, dari Lantamal juga, serta dari ibu dari Jalasena Istri. Demikian. Setelah itu
berlanjut lagi ke bakti sosial yang tadi disampaikan sama Mbak. Iya, iya. Kami melaksanakan bakti sosial di Pulau Penyengat. Kenapa milih Pulau Penyengat ini, Pak? Nah, karena menurut saya Pulau Penyengat itu adalah salah satu ikonik di Tanjung Pinang dan di Kepri pada khususnya. Iya, iya. Di mana di situ banyak sekali situs-situs sejarah, situs religius, bahkan itu menjadi cikal bakal bahasa yang ada di Indonesia. Iya, benar, betul. Dengan ada Gurindam 12-nya itu, jadi dari situ saya tertarik dengan ikonik tersebut. Akhirnya saya mengonsep kegiatan bakti-bakti sosial. Saya konsep dengan bersih-bersih pantai dan saya di situ saya melibatkan juga dari unsur-unsur Polri juga. Kami dibantu dari Polres, ada keterlibatan dari Polsek Kota, dari Polsek Pelabuhan serta dari Airut. Iya, Kami membersihkan sektor-sektor sampah-sampah di Pelantar, serta juga kita mengeluarkan perahu karet untuk membersihkan sampah-sampah yang terapung yang ada di sekitar pantai. Pulau Penyengat ya. Demikian. Iya. Kedepannya apakah untuk selain Pulau Penyengat, apakah nanti akan ada di tempat lain? Mungkin mengingat kita banyak sekali, memang kita di wilayah pesisir pantai gitu ya Pak ya. Apakah ke depan akan dilakukan di tempat selain di Penyengat mungkin gitu? Nah, kebetulan Mbak, kemarin juga kami, suatu kehormatan bagi kami, Hyo Marhalan, kemarin Komandan Lantamal 4, Laksamana Pertama Dwi Cahya Setiawan berkenan hadir di tempat kami di tengah-tengah prajurit marinir, dan beliau sangat mengapresiasi sekali dengan program yang kami sampaikan. Bahkan beliau mencanangkan akan menjadikan suatu kegiatan yang berkesinambungan dan akan dilaksanakan lebih lanjut. Mungkin tidak hanya bersih-bersih pantai, nanti bisa istilahnya bedah-bedah rumah-rumah atau situs-situs yang sudah tidak terperhatikan, atau pengecatan marka jalan, dan banyak lagi nanti akan dilakukan. Berarti kalau untuk bedah rumah sendiri saat ini belum ada ya, tapi ke depan akan dibuat seperti itu ya Pak ya? Bisa seperti itu. Ya, mudah-mudahan terrealisasi ya Pak ya. Betul. Jadi untuk harapan untuk pemuda dan juga pemudi di Kepri daerah Kepulauan Riau sendiri itu seperti apa Pak? Harapan kami sekaligus ini ajakan juga para pemuda-pemudi Kepri. Kebetulan Angkatan Laut sekitar bulan Januari, ini sekalian promosi juga Mbak. Sekalian promosi, ya silakan Pak. Jadi saya menyampaikan bahwa di bulan Januari akan ada pendaftaran untuk Bintara Tantama di Kepri itu. Dan itu khusus akan dilaksanakan pendidikannya di Tanjung Uban, di mana kita mempunyai satuan pendidikan yang di Tanjung Uban. Berarti sudah bisa ya saat ini, ke depan bisa. Nanti di Tanjung Uban itu seluruhnya rangkaian dari awal sampai akhir semuanya di Tanjung Uban nanti ke depan untuk pelaksananya sendiri di Lantamal, nanti untuk proses pendidikannya di Tanjung Uban. Dan ini sudah memerlukan satu angkatan yang kelulusan satu angkatan. Tahun ini ya? Betul, tahun kemarin. Dan ini sudah diprioritaskan khusus para putra-putra daerah dari Kepri sendiri. Jadi kemarin sudah ada peserta-peserta dari Pulau Laut, dari pulau-pulau 7, dari mana-mana. Jadi ini sekedar perlu diketahui, sekitar pengetahuan bahwa Angkatan Laut mempunyai kebijakan membuka satdik sendiri. Jadi terbagi dari 3 satdik. Satdik pertama di Tanjung Uban, di mana meliputi wilayah Sumatera dan sekitarnya, Aceh, Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Jadi mereka semuanya nanti fokusnya di sini. Betul. Titik pusatnya ya. Betul. Berarti. Untuk seleksinya nanti di tempat Tanjung Pinang, dan untuk pendidikannya pun untuk dilaksanakan di Tanjung Uban. Serta setelah kelulusannya, dan mereka akan diproyeksikan untuk menempati lana-lana atau pos-pos yang ada di sekitar Sumatera. Sekitar Sumatera. Betul, ya, luar biasa nih Pak ya. Sekitarnya, betul. Jadi ini merupakan suatu peluang buat adik-adik, buat generasi muda Tanjung Pinang, kesempatan terbuka sekali, di mana bergabung dengan Angkatan Laut untuk membangun negara kita untuk menjadi lebih maju dan dengan semangat. Iya, baik, terima kasih. Luar biasa. Dan pemirsa, kami akan segera kembali di Kepri Gemilang usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kepri Gemilang hari ini. Dan tentunya kami masih bersama Bapak Letnan Kolonel Marinir Kemal Mahdar. Nah, kita ke pembahasan berikutnya ya Pak ya. Dalam operasi militer selain perang, apa saja tugas yang dilakukan ini Pak? Dalam operasi militer
selain perang, tugas-tugas yang kami lakukan, yang paling real, nyata kita laksanakan dalam hal penanggulangan bencana alam, banjir dan longsor khususnya. Kebetulan pada saat bulan Januari, di mana dalam sejarah Tanjung Pinang mungkin kita baru pertama kali kita dapat musibah banjir. Alhamdulillah pada saat itu kami mendapat telepon dari salah satu warga bahwa ada banjir. Pertama yang kami ketahui ada banjir di Batu Delapan. Sebagai insting kami sebagai pasukan, kami langsung mengerahkan pasukan. Saya kumpulkan seluruh anggota, kami siapkan perahu karet, kami langsung meluncur ke TKP. Kami di situ membantu warga untuk mengevakuasi dengan menggunakan perahu karet. Nah, seperti yang dilihat di layar, kami melaksanakan evakuasi longsor juga. Di situ kami bahu-membahu bersama FKPD Kota, bersama unsur stakeholder terkait dengan Basarnas, dengan BNPD, kami melaksanakan evakuasi ke daerah-daerah yang tidak terjangkau. Kebetulan kami mempunyai fasilitas, kami mempunyai truk yang lumayan besar, tinggi, jadi kita bisa menerjang dalamnya air. Habis itu juga kita punya perahu karet, jadi kita masuk ke tempat-tempat yang tidak terjangkau. Alhamdulillah, ya berkat kita gotong royong dan sinergitas dengan satuan-satuan samping, akhirnya kami bisa bersama-sama membantu masyarakat yang membutuhkan. Kita membantu evakuasi, memberi makan, bantuan logistik kepada masyarakat. Itu kemarin selama berapa hari itu ya Pak? Kemarin kita laksanakan beberapa hari, mulai saat pelaksanaan. Waktu pelaksanaan saya sempat masuk beberapa titik yang kita datangi. Pertama kita melaksanakan evakuasi banjir longsor yang saya tahu itu di Jalan Cendrawasih. Setelah itu dilanjut kalau tidak salah di Perum Sri Ananda di kilometer 8. Setelah itu di Jalan Nusantara, Kamu Sidomulyo, lumayan ada beberapa titik. Ada beberapa titik yang kita evakuasi. Lumayan parah ya Pak ya? Lumayan parah juga. Tahun ini ya Pak ya? Baru tahun ini. Tahun ini. Dan untuk persiapan akhir tahun ini menjelang tahun depan ini gimana? Itu bisa jadi kemungkinan masih bisa saja terjadi gitu Pak. Nah, persiapannya gimana ini? Untuk persiapan antisipasi apabila menghadapi banjir, kami sudah menyiapkan tim siaga bencana namanya. Kami sudah siapkan satu peleton khusus untuk menangani banjir. Untuk kendaraan truk, perahu karet kami sudah standby kan. Jadi saat ini sudah memang betul-betul standby dan memang udah terkhusus gitu. Ada pasukan khususnya berarti ya sudah Pak, ya? Kami siapkan. Di luar dari itu juga belajar dari pengalaman kemarin. Terus terang saat kemarin kan kita betul-betul terdadak. Jadi saat itu kita belum terkoordinasi dengan satuan lain ya. Diharapkan ya amit-amit mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Amin. Jangan sampai terjadi. Kita akan mungkin lebih berkoordinasi juga dengan BNPD, dengan BPBD, dengan Basarnas. Jadi nanti kita akan koordinasikan mungkin pembagian sektornya di mana, apabila terjadi di wilayah mana, nanti Marinir di mana, Basarnas di mana, nanti akan kita bagi, akan kita atur. Apakah ada latihan untuk para pasukan ini nantinya akan menghadapi akhir tahun yang kemungkinan akan terjadi lagi, tapi mudah-mudahan tidak seperti itu Pak ya? Apakah ada persiapan mungkin sekarang ini? Sementara kita hanya latihan-latihan ringan saja kita untuk pemanasan PK, untuk motor. Untuk perahu karet kami laksanakan latihan-latihan aja, jangan sampai pada saat tiba bencana tidak bisa digunakan. Jadi kami tetap laksanakan pemanasan. Jadi latihannya di mana ini Pak, kalau untuk perahu karet? Kebetulan di depan batalion kami kan luas, kami tinggal turunkan skoci di depan itu. Jadi untuk kita berlatih, jadi kami juga menyiapkan tim-tim untuk istilahnya dikasih nama motoris untuk motorisnya. Jadi ada pelatihan-pelatihan. Jadi pada saatnya apabila terjadi bencana, kita tidak ketergantungan pada salah satu orang. Kami siapkan beberapa ini. Itu satu pasukan itu ada sekitar berapa orang itu Pak yang dipersiapkan? Karena tidak menutup kemungkinan jika terjadi banjir pasti akan banyak tempat di sana, di sana pasti ada gitu. Kebetulan Mbak Lilis, jadi kami di sini tidak sendiri. Kami juga kan di sini dengan sesuai keberadaan kami, Marhalan itu kan memperkuat dan mendukung Lantamal 4. Jadi kami sudah diatur dari Lantamal 4 oleh Bapak Asop Lantamal 4, sudah dibagi sektor. Jadi kami tidak sendiri, ada juga tim yang disiapkan juga dari Lantamal. Berarti gabungan ya Pak gabungan, ya? Tidak hanya kami sendiri. Nanti ada dari apabila terjadi bencana atau apa, nanti Asop yang memberitakan kami untuk pembagian sektor. Nanti dari
kami digabung, dipecah, nanti dibagi sektornya, tergantung nanti titik-titik kerawanan dan prioritas yang mana yang kita utamakan. Iya, iya, baik. Pak, untuk di masa pandemi ini kan banyak masyarakat yang disarankan untuk vaksin. Nah, dukungan dari Bapak sendiri seperti apa ini? Dalam hal serbuan vaksin, kebetulan Lantamal 4 Tanjung Pinang ini beberapa kali melaksanakan kerjasama dengan KKP, dengan Poltekkes melaksanakan serbuan vaksin. Sudah berapa kali dilaksanakan, kami sebagai marinir membantu dari sisi pengamanan. Karena kalau tidak ada pengamanan mungkin Mbak Lilis, ya jangan sampai nanti kita mengadakan serbuan vaksin, tidak diamankan, terjadi pembludakan kan bahaya. Iya, benar-benar. Jadi sudah kemana saja sekarang ini Pak untuk vaksinasi sendiri? Vaksinasi kita dilaksanakan di Poltekkes, untuk ke pulau-pulau juga sempat kita laksanakan di Pulau Limau, dekat Pulau Mantang, kita laksanakan juga ke sana. Jadi kami di situ tidak sendiri, gabung juga dengan RSAL, dengan Diskes, dengan tenaga-tenaga dari puskesmas setempat. Iya. Jadi kita berdayakan semua unsur terkait. Itu ada target berapa orang gitu nggak Pak? Targetnya sudah ada target, sudah diatur dari Diskes untuk jumlahnya. Sudah diatur ya? Iya, sudah. Iya, baik. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akan segera kembali di seputar rangkaian HUT Marinir ke-76. Tetaplah bersama kami di Kepri Gemilang. Kami akan segera kembali usai jeda pariwara. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kepri Gemilang hari ini dan kita masih bersama Bapak Letnan Kolonel Marinir Kemal Mahdar, Komandan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 4 Tanjung Pinang. Dan tentunya tadi sudah disampaikan banyak sekali peran serta dalam mendukung kegiatan dan juga program pemerintah. Ada vaksinasi dan juga mendukung untuk membantu adanya bencana. Nah, selanjutnya untuk masalah biasanya pemilu ya Pak, apakah ini Marinir juga ikut melakukan pengamanan gitu Pak, seperti apa mungkin? Pada saat pemilu di bulan-bulan Desember, kami melaksanakan pengamanan di beberapa tempat. Yang pertama pengamanan TPS, pengamanan Bawaslu, dan patroli-patroli tempat-tempat yang bergabung juga dengan unsur-unsur satuan lain, Pol PP, untuk mengamankan tempat-tempat TPS jangan sampai terjadi kebocoran suara dan lain-lain. Demikian. Setelah itu, selain untuk pemilu juga, kami melaksanakan pengamanan pada saat penghitungan suara. Jadi ada tim kami yang BKO di Bawaslu. Ada baik Bawaslu Kota dan Bawaslu Provinsi juga ada anggota kami. Berarti ini kita ada tim khusus gitu ya Pak ya? Ada. Tapi gabung dengan TNI Polri mungkin seperti itu ya Pak ya? Gabung, ada darat, laut, udara, serta polisi juga. Selain untuk pengamanan pemilu, apakah ada ini pengamanan lain gitu Pak? Selain pengamanan pemilu, pada saat kita PPKM 4 kan ada kebijakan dari pemerintah, kita melaksanakan penyekatan. Di mana anggota kami ada yang dikaukan juga di pelabuhan, bergabung dengan satuan lain juga untuk melaksanakan penyekatan. Dimana kalau tidak terjadi penyekatan dari kita kan akan terjadi banyak lolos warga-warga yang tidak mau vaksin, tidak mau ini. Iya, baik. Kemudian ini Pak untuk terakhir ya, mungkin bisa disampaikan harapan Bapak untuk seluruh masyarakat, khusus umumnya di Kepulauan Riau dan khususnya di Kota Tanjung Pinang, seperti apa? Harapan kami, khususnya kami sebagai Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 4, mari kita bangkit, kita membangun Kepri agar Kepri pada umumnya dan Tanjung Pinang pada khususnya menjadi lebih baik lagi. Dan peran kami di sini sebagai Yomar Hanlan, kami ada di sini, keberadaan kami di sini sebagai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kami siap membantu, kami siap mendukung, siap membangun untuk Kepri, untuk menjadikan Kepri Tanjung Pinang menjadi lebih baik lagi, Kepri unggul dan Kepri juara. Demikian.
Ya, baik Pak, terakhir ini sebelum kita closing. Nah, ini tanggapan Bapak tentang Panglima yang baru, mungkin bisa disampaikan Pak sedikit. Jadi Mbak Lilis, sesuai arahan dari Bapak Kasal, pada saat kami kemarin upacara, sudah jelas disampaikan oleh Bapak Kasal bahwa kami dari Angkatan Laut, Kos Marinir, kami siap mendukung semua program dari pemerintah dan kami loyal, tegak lurus. Siapapun Panglima TNI, kami siap loyal, tegak lurus kepada Panglima TNI yang baru. Demikian. Iya, baik, terima kasih Bapak Kemal dan pemirsa. Inilah tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Kemal hari ini di Kepri Gemilang. Dan pemirsa, demikian dialog Kepri Gemilang hari ini edisi Rabu 17 November 2021. Kami tetap mengajak masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas dan interaksi secara langsung. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kemal sekali lagi. Dan pemirsa, saya Lisa Ida atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.